Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini gue udah ada di kantor pusat Rosalia Indah yang ada di Palur, dan akan melakukan perjalanan dari Palur ini menuju ke Bekasi. Sekarang itu sebenarnya udah lumayan malam ya. Kalau misalnya lihat-lihat di sini ya, kalau bisa yang berangkat dari sini tuh udah nggak ada. Yang lintasan pun udah hampir habis. Nah ini gue bakalan naik armada yang bisa dibilang angkatan-angkatan terakhir menuju ke barat ya, karena angkatan yang lain tuh arah ke barat tuh udah pada hampir selesai harusnya ya. Dan nanti kita akan mencoba naik bis Rosalia Indah dengan keberangkatan bisa dibilang pemberangkatan terakhir dari Palur menuju ke Jakarta. Nah bisnya itu startnya awal dari Malang. Dari Malang itu sekitar jam 6 sore. Ini koreksi ya kalau teman-teman ada yang lebih tahu, kalau misal dari Palur ke arah Jakarta atau ke arah barat itu paling malamnya jam berapa. Tapi ini lumayan malam juga ya. Tiket gue itu jam setengah 11 malam ikut bis dari Malang tujuan ke Pondok Ungu, Bekasi. Nah sampai di sini dijadwalkan nanti sekitar jam setengah 11 malam. Di tiketnya sih jam setengah 11 malam ya. Hari ini gue udah di kantor pusat Rosalia Indah Palur. Sekarang itu udah jam 9 malam. Jadi masih ada waktu untuk menunggu bisa datang hampir sekitar 1 jam. Nah, ini adalah untuk area pintu masuk penumpang ya teman-teman ya. Jadi ini area drop zone. Jadi kalau misalnya kalian naik mobil itu bisa turun di sini. Di sini untuk pintu masuknya guys. Nah, shit udah lama banget gak kesini. Padahal dulu konten gue itu paling banyak Rosalia ya. Kalau kalian lihat buka channel gue di scroll itu isinya banyak kan Rosalia. Nah ini sekarang kita main lagi ke kantor pusatnya. Nah oke, kita masuk dulu. Gue juga belum tukerin tiket ya. Kita check in dulu aja sekalian tukerin tiketnya ya. Kalau ikut bis Malang harusnya sih kita udah bisa ngambil servis makan sekarang ya. Coba kita lihat dulu. Loket check in. Misi mas. Jadi sepertinya untuk di loket yang ada di kantor pusat Palur ya teman-teman ya. Di sini ada pusat informasinya. Nah ada jalur keberangkatan belum tiba, tujuan asal Jember, asal Malang. Nah mobil kita nanti 30.08 nih harusnya dari Malang, belum tiba. Tuh, mantap ya. Air minumnya. Oke siap. Nomor bisnya 3008. Iya. Nanti servis makannya langsung di sini ya mas. Sekarang bisa? Bisa. Oke siap. Bungkus juga bisa nanti. Oke siap. Kasih ya. Sudah ya. Oke teman-teman, ini kita udah dapat tiketnya dan ini dapat air mineral Putra seperti biasa 600 ml ya. Nah, oke. Ini sebenarnya kita udah bisa untuk servis makan lebih awal, tapi gue nunggu. Ntar kita bareng sama driver 3008. Nah, di sini ada ruang tunggunya teman-teman, dan di bagian belakang di sini tuh ada area bermain untuk anak. Nah, mini playground gitu cocok banget ya buat kalian yang bepergian bawa anak. Dan di sini ini adalah ruang tunggu yang bebas asap rokok. Jadi kalau kalian nggak ngerokok, ini bisa nunggu di ruang tunggu yang di sini. Ada hiburan televisinya, terus juga ada locker buat ngecas ya. Jadi kalau kalian mau ngisi daya bisa ngecas di sini. Sampingnya loket juga. Nah, untuk servis makanan di mana? Gua belum tahu nih sekarang ya. Karena dulu itu servis makanan di depan sini, tapi tutup. Resto pindah ke depan jalur 20. Wah, ini kayak ke resto baru yang ada di belakang kayaknya. Nah, ini untuk di bagian depan kita ada jalur keberangkatan juga sebenarnya. Di depan sini ada jalur keberangkatan, tapi kayaknya karena restonya udah pindah ke belakang, jadi harusnya di sini agak sepi nih. Di sini ada Rosin Mart. Jadi kalau kalian mau belanja bisa belanja di sini. Apapun ya, kayak ini tuh kayak Alfamart, kayak Indomart gitu. Apa aja ada di sini, sampai baju pun ada loh guys. Bajunya Rosalia, merchandise. Nah di situ ada ruang tunggu juga yang ber-AC. Gue nggak tahu itu ruang tunggu khusus kelas tertentu atau enggak ya. Tapi kita coba ke servis makan yang di belakang ya. Gue juga penasaran banget sih kayak gimana yang di belakang. Kita masuknya jangan lewat sini ya. Hari ini area untuk karyawan dan juga untuk bis. Kalau pejalan kaki kayaknya lewat di sini aja, karena ini tembus ke belakang juga. Nah, ke sana ya.
Tapi bawaan gue agak repot nih kali ini. Gimana ya? Taruh. Nah teman-teman, ini untuk area belakangnya. Kalau yang tadi gue review itu di ruang tunggu yang depan, terus tembus ke toilet sama musola. Dan di belakang sini ada area keberangkatan lagi nih. Ya, makin luas teman-teman, benar-benar luas banget. Ini ada jalurnya 1 sampai 8 tadi ada di depan, dan jalur 9 sampai 14 itu menyamping ke sini. Nanti kita bakal ke sana lagi. Sepertinya untuk rumah makan barunya di sebelah sana ya teman-teman. Nah, kalau kalian bingung bis kalian ada di mana, ini bisa lihat ke papan informasi ini. Ini real time diupdate ya. Jadi bener-bener kayak stasiun besar. Ini stasiun Pasar Senen yuk kalah. Karena jalurnya banyak banget guys. Jalurnya itu ada 20-an loh. Ini dari 1 sampai 8 di depan, 9, 14 ke sini. Itu ke samping masih ada jalur lagi. Gila. Ngeri banget Rosalia ya. Mantap, coba kita ke sana aja dulu ya. Kita ke belakang dulu, pasti bisa juga parkirnya di belakang nanti. Nah ini ada area lagi. Nah ini ada papan informasi lagi nih teman-teman. Ada tulisannya ya, restoran itu ke sana. Jalur 15 sampai 19. Wow, bener-bener kayak besar banget, gila. Ini ada papan informasi lagi. Jadi bener-bener banyak ya papan informasinya. Dan kalau di jam ramai pun nggak perlu bingung, pasti nanya ke kru juga bisa ya. Waduh, layarnya kotor lagi ya. Bentar guys. Oke teman-teman, ini kita jalan dulu menuju ke restonya ya. Nah ini juga bener-bener area keberangkatan semua nih. Ya, jalurnya banyak banget coy. Nah ini jalannya juga kita bisa ikutin garis ya, kayak di PT, kayak di pabrik guys. Jadi untuk safety-nya juga pastinya ya, untuk faktor safety guys. Area belakang ini tuh dulunya mungkin buat maintenance ya, dan buat perbaikan dan lain-lain. Pokoknya intinya buat maintenance lah ya, area tertutup buat penumpang. Tapi sekarang terbuka karena di sini ada restorannya guys. Nah itu kayaknya mobil-mobil purple deh. Restorannya di mana? Di sini berarti. Nah untuk restorannya tuh di sini. Tapi kayaknya nanti aja deh. Nanti aja makannya. Kayak mau bareng sama drivernya 3008. Karena ini hari ini gue tripnya bareng Armada 3008 sama Mas Agus Kucrit, Mas Agus dulur lanang 3008, pujaan hati reborn. Seperti biasa ngetripnya sama Mas Agus kalau naik Rosin. Bener-bener udah lama banget nggak naik Rosalia. Sekarang berubah banget ya, gila. Yang restonya pindah itu, gue terakhir naik Rosalia itu bareng sama Mas Givari Aliza, naik 3111. Itu makannya masih di depan. Dan sekarang makan udah pindah dan beneran lebih luas lagi ya untuk rumah makannya. Tadinya kan Resto Palur tuh kayak sempit banget, ditambah armada-armada yang parkir di jam-jam tertentu itu tuh bener-bener rapat banget, rame banget. Tapi masalah sudah selesai dengan adanya gedung restoran yang baru di belakang. Keren. Oh iya teman-teman, gue belum review untuk tiketnya ya. Seperti biasa untuk Rosalia, dia itu ada model amplop seperti ini. Di bagian belakang sini ada barcode untuk call contact center ya. Jadi kalau kita ada kendala selama dalam perjalanan, itu tuh bisa hubungin di sini. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada kendala di dalam bis ya, kalau bisa hubungin ke kru dulu aja nggak sih ke depan ngomong. Tapi ya ini dibuat untuk ngasih aduan sih teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa buat ngomong sama kru dulu ke depan ya nggak masalah, ngomong dulu aja sama kru, nggak harus langsung di scan ke sini ya, kecuali emang udah fatal banget. Nah untuk di bagian dalamnya dia seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian depan sini ada informasi selama dalam perjalanan, terus juga di sini untuk lembar tiketingnya nih ya, ada nama, pemberangkatan, hari, jam, nomor tiket, nomor kursi, nomor lambung bis, ada kode rute dan kelas. Nah nanti kita dapat 1 kali servis makan. Ini kayaknya nggak dapat snack ya, nggak tahu deh. Ini di harga 295.000 dari kantor pusat Palur menuju ke Bekasi. Kalau nggak dapat snack sih 295, lumayan pricey juga ya. Dan makannya pun nanti pasti kalau mau enak di upgrade. Nah seperti itu ya. Dia di apa tuh namanya, di strapless gitu untuk lembar tiketnya. Di bagian belakangnya sih polos gini aja ya teman-teman ya, cuma ada kayak motif-motif hiasan-hiasan gitu. Oke,
Tiketnya simple tapi masih bisa untuk dikoleksi karena tetap bentuknya itu pakai ini ya, pakai amplop gini. Jadi tetap bisa dikoleksi. Nah, sekarang ini udah jam 10. Tapi armada masih belum datang. Memang dijadwal sekitar jam 10.30 ya. Dijadwalnya jam 10.30 malam. Nanti juga armadanya parkir di sini dulu untuk makan ya, karena penumpang dari Malang, dari Surabaya itu makannya di sini guys, kayak gitu. Oke, masih kita tunggu, armadanya masih belum datang. Nah, ini wongnya wes teko iki. Aku nggak YouTube nih iki. Hujan nanti. Video terakhirku loh, terakhir karo Mas Agus iki. 156. Restonya baru ya sekarang ya. Oke, kita makan dulu. Ini pesennya nih di pesen gini teman, ini udah jam 10 malam. Untuk servis makannya ternyata udah nggak bisa upgrade ya kalau jam segini. Paling kita makan makanan prasmanan aja nih. Wah. Oke, coba kita ambil dulu ya untuk menu makannya. Dia seperti ini, 1 orang 1 lauk 1 gorengan. Sip, kita ambil menu makannya dulu ya teman-teman ya. Untuk nasi, ayam, dan juga ada lauk-lauk tambahannya. Nah, ini ada kuahnya nih, kuah khas dari Rosin Resto. Oke, kita ambil makanan dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk minumnya sendiri di sini ada teh ya. Di sini ada teh. Ini anget, harusnya udah nggak anget. Oke, ini teh anget. Terus sama ada di sini ada es batu. Jadi kalau teman-teman mau nambah es batu bisa ditambahin sendiri. Kayak gini ya teman-teman ya. Nggak ada pilihan lain, cuma ada teh anget doang. Madang. Angkatan terakhir ya, angkatan terakhir. Tapi yang terakhir ya iki ya. Nah, oke, ini untuk menu makannya teman-teman ya. Terakhir. Angkatan terakhir nomor 2 Jember. Oh, Jember itu. Mantap. Selamat makan guys. Selamat. Jadi ini ada beberapa armada yang masuk ya. Di sini ada armada Jember Bogor yang pakai Mercy 1626, dan di sampingnya ada Scania K410, itu armada dari Bandung tujuan ke Blitar. Nah, kalau yang Jember Bogor ini arah barat juga nih, ini juga bisa nih sebenarnya kita naikin kalau kalian mau ke arah ke Bogor dan pengen berangkat lebih malam lagi daripada bis yang lainnya ke arah barat. Tapi di belakangan itu masih ada lagi armada dari Malang. Nah, ini armadanya masih belum sampai. Armadanya sekarang posisi lagi nyolar. Ini kita posisi udah selesai makan ya. Jadi nanti gue bakalan nungguin penumpang-penumpang lain pada makan dulu. Uang pusat iya. Pusting pusat lagi. Jam 10.40 armadanya masuk 3008. Nah, ini armadanya parkir dulu ya karena penumpangnya pada belum makan juga. Jadi kita masih nunggu sekitar 30 menitan lah ya buat servis makan penumpangnya. Teman-teman, sambil nunggu ini penumpang lagi pada servis makan, dan ini kita review dulu ya untuk bagian eksterior armadanya ya teman-teman. Nah, ini armadanya pakai bodi basic JetBus 2 SHD dengan nomor lambung 3008. Ini armada Pujaan Hati Reborn. Armada Mas Agus dulur lanang. Nah, ini pakai bodi JetBus 2 SHD, mesinnya Scania K360IB ya. Dia paten jalan Malang Pondok Ungu. Untuk bodinya overall sih masih oke banget ya, masih mulus semua, masih kinclong. Tentunya pasti Rosin bakalan merhatiin banget lah untuk bodi ya. Di bagian sebelah kiri dan kanan untuk velgnya juga dia pakai velg ring, pakai dop ring, sama di bagian belakang pakai well dopnya Adiputro. Nah, untuk bodi semuanya clean ya, bersih, dan juga catnya masih rapih banget. Nah, tentunya bis ini juga dirawat juga sama kru yang bertugas ya, terutama Mas Agus. Kalau ngerawat armada emang top. Udah dari dulu lah Mas Agus kalau ngerawat armada itu emang keren lah ya. Nah, seperti ini ya untuk tampilan bagian depannya. Dia basic pakai JetBus 2, masih lampunya JetBus 2. Untuk di bagian topinya ini tuh udah diubah pakai topi yang terbaru nih ya, topi JetBus 3 deh kalau nggak salah. Sama di bagian selendangnya juga
sudah dipakein selendang Voyager teman-teman. Nah jadi selendangnya sudah dikasih selendang model terbaru seperti itu ya. Untuk di bagian depan di sini ada stiker trayek yang tujuannya Malang, Solo, Jakarta. Dan di sisi sebelah kanannya seperti ini teman-teman. Nah mantap ya, clean, bersih. Kita nggak bisa lihat belakang, bisa nggak ya? Coba kita lihat ke bagian belakang ya. Di bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh, ada nomor lambungnya juga di sebelah kanan. Jadi kalau kalian nyari bisnya bingung gitu ya, itu kan ada di tiket nomor lambung. Nomor lambung itu ada di bagian pintu juga ada, bisa dilihat lagi. Ya, nomornya juga cukup jelas sekarang, nggak pakai kode SHD. Sekarang full nomor gini jadi lebih jelas tuh. Oke, mantap. Masih grass banget Scania K360iB. Ini armada lawas banget ya. Bisa dibilang udah cukup tua untuk armadanya. Tapi tentunya untuk bodi dan juga mesin ini masih terawat banget. Jadi nggak perlu khawatir lah ya. Walaupun naik bis yang bisa dibilang lumayan tua, tapi perawatannya masih oke banget. Wah ini ada armada pariwisata masuk nih. Ini rombongan atau gimana nih? Sumber Agung. Mau parkir, mau makan kali ya. Karena Rosin Resto itu kan open juga buat teman-teman yang rombongan gitu. Bisa banget mampir ke sini. Entah ada rencana dulu atau apa sebelumnya, gue kurang paham ya. Tapi gue beberapa kali lihat sih ada bis pariwisata masuk join di Resto Subang. Harus mampir ya. Mas Dwi sekarang udah jadi orang kantor. Mas Dwi ini dulu di Kartosuro dia. Dulu kalau ada di videonya, Mas Dwi itu dulu agen Kartosuro, sekarang di kantor dia. Oke, untuk tampilan teores seperti ini ya. Saya taruh barang dulu. Nah, oke, ini untuk seat kita ada di seat 1B. Sini ada pengharum ruangan juga. Untuk nomor seatnya ada di sini. Dan ini udah disediain semua bantal, selimut. Untuk leg restnya modelnya seperti ini teman-teman. Model meja. Kita ke bagian belakang dulu deh. Nah, untuk di bagian belakang seperti ini penumpang lagi sepi juga sih, jadi santai, kosong. Ya. Di bagian belakang di situ ada seperti biasa untuk tempat istirahat kru. Nah, di sini ini seat tambahan buat kalau misalnya penuh aja, karena dia nggak biasa direbahin ya. Nah, ini ada toiletnya juga teman-teman di bagian sebelah kanan armada. Kalau biasanya bis, toiletnya di sebelah kiri armada. Kalau Rosalia untuk body Jetbus 2 Scania, itu taruh toiletnya di sebelah kanan armada. Nah, dia sepertinya untuk toiletnya ya. Toiletnya semua bersih ya, tenang aja, tetap terawat. Walaupun ini bisnya bisa dibilang bis tua ya. Karena memang udah sekitar tahun 2016 gitu deh, setahu gua. Sekarang kita duduk di seat nomor 6B. Seat nomor 6B seperti ini. Leg restnya dia bisa dibuka. Jadi kalau kalian pakai leg restnya, copot dulu alas kakinya, baru kalian pakai leg restnya. Dan leg restnya ini bisa ditarik. Tuh, ya, leg rest bisa ditarik. Sini ada tempat minum, ada kantong untuk menaruh barang. Terus juga dia bisa di reclining. Tuh, bisa di reclining seperti ini. Jadi bisa direbahkan. Walaupun ini Jetbus 2 tapi sudah tersedia port USB ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut untuk kehabisan daya. Ini port USB tambahan nih, bikinan sendiri pasti ya. Ini ada lover AC, terus ada lampu baca standar seperti itu. Di bagian atas di sini ada kompartemen untuk menyimpan barang, dan kalau kalian bawa barang-barang yang berharga itu bisa titip sama kru di bagian depan. Nah, ada kotak kari namanya, ada kuncinya gitu. Sebagai fasilitas tambahan di sini kita juga disediain sama selimut. Ini selimutnya khas Rosalia, sama ada bantal. Nah, bantal juga ukurannya lumayan besar. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, sekitar jam 11 malam lebih 10 menit lah ya, kita genapin aja 11 malam lebih 10 menit kita berangkat dari kantor pusat Palur. Nah ini bener-bener malam banget gak sih guys. Dan setelah gue cari infonya, memang ini adalah armada yang terakhir berangkat dari Palur menuju ke arah barat. Nah sebelumnya di depannya itu ada armada Jember Bogor.
itu juga bisa kita naikin dari Palur. Tapi kalau mau naik yang Scania bisa ambil mobil yang dari Malang. Nah, karena ini perjalanan udah malam banget ya, jadi di sini gue nggak banyak kerekam di perjalanan. Intinya nanti teman-teman bisa lihat ya, sampai berhenti istirahat di Subang jam berapa, sampai di Bekasi jam berapa. Karena ini angkatan malam, jadi pasti yang kita lihat adalah waktu tempuhnya. Bisa dikejar gak untuk ngejar jam kerja pagi? Nah, ini nanti jawabannya ada di video ini ya. Jadi teman-teman simak baik-baik untuk videonya. Oke teman-teman, sekarang jam 3:24. Jam setengah 4 pagi kita udah tiba di Rosin Resto Subang. Dan di sini kita berhenti istirahat untuk servis snack. Tapi snacknya nanti dibagiin di dalam armada. Jadi nggak perlu kesana. Di sini kita istirahat aja. Mungkin berhenti sekitar 5-15 menit lah ya. Oke bos. Oke teman-teman, jadi tadi sepanjang perjalanan benar-benar langsung istirahat ya, benar-benar langsung tidur. Dan ini melek mata jam setengah 4 kita udah tiba di Rosin Resto Subang. Jadi dari Palur tadi itu benar-benar langsung ke Subang, nggak ada mampir-mampir lagi. Nyolar udah di Seroyo sebelum kita masuk di kantor pusat. Setelah lepas kantor pusat bener-bener langsung lop ke Subang, nggak mampir-mampir lagi. Gokil ya. Dan sekarang di sini servis snack, tapi snacknya dibagikan on board ya. Jadi di sini cuma berhenti ngambil snack aja, sambil kalau mau beli kopi bisa beli kopi di samping-samping sini. Nah jadi sebenarnya penumpangnya nggak perlu bangun juga sih. Nah ini banyak sih armadanya, cuma kita mau ngopi dulu lah sini. Nah, biasanya di warung paling pojok sini nih. Terus sama joki deraknya ini. Perkiraan ini ada jam 4, setengah 4 ya. Oke teman-teman, setelah ditinggal ngopi sekarang jam 3:50 kita persiapan berangkat lagi. Nah ini di bagian depan, parkiran depan itu udah nggak ada armada lain ya. Armada premium lain udah pada berangkat. Terakhir tadi double decker dari Klaten, nggak tahu deh tujuannya kemana. Ini armada kita. Dan ada satu lagi armada di sini, ada bis Jember Bogor. Nah dari Jember tujuannya ke Bogor. Tadi kita ketemu juga di Palur, dia berangkat lebih awal, tapi yang sampai Subang kita duluan. Oke, sekarang siap-siap lanjut jalan lagi. Snacknya kemungkinan sudah dibagikan on board ya. Oke teman-teman, sekitar jam 3:50 kita melanjutkan perjalanan kembali dari Subang. Dan ternyata snacknya itu ambil langsung di sana ya. Jadi ada sedikit salah informasi teman-teman. Jadi gue gak nikmatin snacknya karena tadi asik ngopi sama drivernya 3008 di luar resto. Jadi yaudah kita lanjut istirahat ya teman-teman, karena udah berangkat dari Subang. Dan ini bangun-bangun bener-bener langsung di Bekasi. Jam 5 pagi lebih 10 menit kita udah tiba di Bekasi. Nggak tahu tadi larinya kayak apa ya, tapi overall nyaman karena gue full tidur juga sepanjang perjalanan. Jadi walaupun banter tapi tetap nyaman ya buat penumpang. Total waktu tempuh dari Solo ke Bekasi berarti cuma ditempuh dalam waktu 6 jam aja. Gokil, lumayan cepet ya. Nah ini karena udah langganan ikut sama Mas Agus ya, udah sering banget ikut sama Mas Agus. Jadi gue izin turun gak di agen, tapi gue izin turun di penitipan motor deket agen juga sebenarnya. Ya, jadi dari agen gue masih ikut bis lagi arah ke tol. Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai di Bekasi Timur. Sekarang jam 5:14. Perjalanan yang cukup cepat ya, karena kita ikut dari Solo dan ikutnya bis Malang. Jadi tentunya
bakal lebih cepat dibanding naik Rosalia dari Solo ikut bis yang Solo. Yang tadi gue bilang naik bis Malang itu bisa lebih cepat karena nggak ada ampiran-ampirannya lagi. Kalau kita naik bis Solo ya itu masih banyak ampirannya, bahkan bisa sampai Semarang. Tapi kalau ikut bis Malang itu hacknya adalah kita bisa lebih cepat sampai di Bekasinya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Gue udah sampai di Bekasi lagi dengan selamat sentosa. Ya, ini gue mau ngambil motor di penitipan di Masjid Belakapal Bekasi. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Hari ini tuh kita ada 3 rangkaian video berangkat ke Madiun, terus juga video Jambore Nasional Bismania Community yang ada di Ngawi dan Madiun, dan ini video perjalanan pulang dari Solo ke Bekasi kayak gitu. Teman-teman yang mau tahu perjalanan gue secara real time bisa banget mampir di YouTube, di Instagram gue @dimashrn. Di situ gue bakal update rincian perjalanan secara lumayan lebih detail dibanding di YouTube ya. Jadi ada perjalanan-perjalanan kecil kayak tadi dari Madiun ke Solo itu kan gue nggak masukin di YouTube. Nah itu gue taruh di Instagram kayak gitu guys. Oke, jadi boleh banget kita berteman juga di Instagram @dimashrn. Boleh di follow dulu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bye bye, thank you guys.